Siap pengamatnya? Ada masalah Oke, di HP terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin, yaitu pada kasus pertama, di mana saya menjadi coach, kemudian coach adalah Ibu Tri, kemudian pengamat Pak Anto. Kasus pertama adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Baik, action Ibu Tri. Tri, hari ini Ibu mau ngobrol, mungkin agak sedikit lama. Tidak apa-apa ya, Tri? Iya, Bu. Akhir-akhir ini Ibu melihat sepertinya kamu ada masalah ini dari wajahnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya memang membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Ibu bersedia membantu saya. Oh, jadi apa nih yang Ibu bisa bantu dan apa yang kita capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi masalah yang lain? Saya bingung, Bu. Saya ini tidak suka bekerja sama dengan teman-teman sekelasku. Saya sudah berusaha untuk bersama-sama dalam mengerjakan tugas, hanya saja tetap tidak bisa, Bu. Nah, kalau begitu, coba ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa jika bekerja sama dengan teman-teman saya tidak nyaman. Karena saat bekerja sama dengan teman saya merasa terganggu karena pemikiran saya dan mereka selalu berbeda. Dan ada yang cuma menyontek serta suka bermain saja, Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Iya, Bu. Oke, jadi sejauh ini apa yang ingin kamu lakukan agar dapat bekerja sama dengan teman-teman? Jika dalam pembelajaran nanti di kelas harus bekerja sama secara berkelompok. Nah, kalau boleh nih, saran Ibu, cari teman yang mau. Karena dalam sekelas itu mungkin ada salah satu dari teman kamu pemikirannya seperti kamu. Iya, baik, Bu. Saya mau bekerja sama atau sekelompok dengan teman yang mau sependapat dengan saya. Saya mau jika dalam bekerja sama itu kita harus benar-benar serius dan tidak bermain, Bu. Nah, itu memang hal yang baik ya. Nah, dari beberapa hal yang kita diskusikan, apa yang menjadi prioritasnya? Saya akan menerima saran Ibu. Jika dalam belajar nanti ada pembagian kelompok belajar agar saya dapat mendapat nilai yang baik sekali. Oke, itu adalah hal yang baik. Masih ada lagi yang perlu kita diskusikan hari ini? Tidak ada, Bu. Makasih ya, Bu. Saya akan melaksanakan dan melakukan apa yang menjadi diskusi kita hari ini, Bu. Oke, Tri, terima kasih. Sama-sama, Bu. Silakan pengamat. Baik, terima kasih. Ya, dari apa yang saya amati dalam diskusi tadi, diskusi model Tirta itu sudah tercapai dengan tujuan yang pertama, tujuannya sudah tercapai dengan baik, di mana coaching dengan pertanyaan yang mengharapkan apa yang ingin di oleh siswanya. Kemudian identifikasi sudah jelas dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan. Coba ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan. Kemudian rencana aksi, ceritakan ke Ibu hal apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Di sini sudah disampaikan juga tentang tanggung jawabnya, yaitu oke,
Nah, dari beberapa hal yang kita diskusikan ini, apa yang menjadi prioritas kamu? Rasa itu yang penting dari diskusi ini tadi. Terima kasih. Oke, kita ke kasus 2, Pak Anto. Silakan sebagai coach. Kasus 2. Iya. Kasus 2 sebagai coach saya sendiri, kemudian sebagai apa namanya? Coach Coaching Ibu Santi. Nah, masalah yang kami lakukan, yang kami dapatkan yaitu seorang murid menceritakan jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagai besar murid mengikuti les privat. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang baik. Nak Santi, sejak tadi Bapak perhatikan kamu terlihat murung. Ada apa? Ada masalah apa? Ya Pak, saya merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang tidak adil oleh seorang guru Pak. Apa masalahnya? Coba ceritakan ke Bapak, mungkin Bapak bisa membantu Nak Santi untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Begini Pak, Ibu guru membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les tersebut. Nah, saya termasuk murid yang tidak mengikuti les tersebut karena suatu kendala saat saya tidak dapat mengikuti les tersebut, Pak. Bapak paham kan? Anto? Jadinya. Terputus tadi, maaf. Lanjut. Iya Nak, coba tenang dan lanjutkan bercerita tentang masalah yang kamu alami. Baik Pak, saya merasa tidak nyaman ketika saat Ibu guru mengajar di kelas, Ibu guru sering menyindir kami yang murid yang tidak mengikuti les privatnya, bahkan nilai yang diberikan tidak adil karena tidak mengikuti les tersebut, Pak. Oke, iya Nak, dari apa yang telah kamu ceritakan, Bapak turut prihatin. Bapak harap kamu tetap semangat belajar, walaupun dalam masalah. Ada baiknya nanti Nak Santi menjelaskan ke Ibu guru mengenai kendala yang Nak Santi alami, sehingga Nak Santi tidak dapat mengikuti les privat. Ya Pak, tapi saya takut untuk menghadap ke Ibu guru itu. Untuk menghadap ke Ibu guru, nanti Bapak yang akan menemani kamu. Nanti kita akan membicarakan masalah ini dengan baik bersama Ibu guru. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya Pak Guru. Akhirnya saya sudah merasa lega dengan apa yang menjadi masalah saya karena Bapak mau ingin bantu saya. Terima kasih Pak. Masih ada lagi yang bisa Bapak bantu? Tidak ada lagi Pak. Oke, terima kasih, cukup ya. Oke, sama-sama Pak. Ya. Dari kasus tersebut, dari hasil pengamatan saya, untuk model Tirta, dalam tujuan penyampaian tujuan coaching, dapat menyampaikan tujuannya dengan jelas, di sini sudah terlaksana.
Untuk identifikasi, yaitu memberikan pernyataan atau pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini juga sudah jelas dari pertanyaan, yaitu apa masalahnya nak. Di situ guru menanyakan permasalahan anak. Dan di sini untuk rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah. Di sini sudah jelas disampaikan. Dan di sini terlihat dalam pernyataan, ya nak coba tenang dan ceritakan masalah yang kamu alami nak. Dan untuk tanggung jawab, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini dalam hal komitmen, di sini telah memperoleh hal positif dalam penyelesaian masalah tersebut. Dari pernyataan Pak gurunya terhadap siswanya tadi. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Oke, lanjut kasus 3, Tri. Ya, untuk kasus 3, di sini rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku tes. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Langsung saja pada percakapan untuk kasus 3. Di sini saya berperan sebagai coach, dan Pak Anto yang berperan sebagai coach, dan Ibu Santi sebagai pengamat. Saya memperhatikan Pak Anto sepertinya lagi ada masalah ya Pak Anto? Iya Bu, saya habis ditegur di sekolah. Pak, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Pak Anto bisa bercerita kepada saya, apa masalah yang sedang Bapak hadapi. Mungkin Iya, Bu. dapat membantu menyelesaikan masalah Pak Anto. Iya Bu. Silakan Pak, apa yang menjadi masalah Bapak? Jujur saya selesai disupervisi oleh pengawas. Keadaan saya lagi kurang sehat Bu. Pada saat saya mengajar, saya ditegur oleh pengawas karena kenapa mengajarnya hanya menggunakan buku-buku, padahal kita bisa menggunakan yang lain, misalnya video pembelajaran, PPT, dan lain-lain. Saya menjawab ke pengawas, kondisi saya kurang sehat Pak, dan mungkin jawaban saya kurang baik jadi beliau merasa tersinggung dan melaporkan ke kepala sekolah, dan terjadi tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi begitu Bu ceritanya. Oh begitu ya Pak. Bapak ini termasuk guru yang kreatif dan inovatif, membuat sesuatu yang berbeda dari rekan-rekan guru yang lain. Tetapi jika Bapak menerima saran tersebut, mungkin akan lebih baik lagi, dapat melahirkan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak, apa Bapak akan mempertahankan cara mengajar seperti itu, Pak? Begini Bu, saya punya prinsip, saya ingin memberikan yang terbaik bagi siswa, dan saya merasa jika buku itu kurang relevan, saya akan tetap menggunakan sumber-sumber lain, Bu. Iya, benar Pak. Hanya keadaan seperti ini kan kita merdeka belajar, guru juga dibebaskan. Namun, ada beberapa panduan yang juga pernah saya baca Pak, di mana dalam panduan teknis tersebut menggunakan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada tahun 2014. Standar pembelajaran itu menggunakan modul. Mengapa demikian Pak? Karena modul tersebut itu sebagai panduan untuk siswa, penghubung antara guru dan orang tua, merupakan media komunikasi antara guru dan siswa juga. Mungkin itu yang menjadi dasar pengawas tersebut mengkritik Bapak. Dari penjelasan itu, mungkin ada yang ada Bapak ingin sampaikan?
Ya, mungkin itu kekeliruan saya, Bu. Saya tidak tahu bahwa modul ini diwajibkan, Bu. Saya kira hanya sebagai pendukung saja, Bu. Jadi, kita bebas menggunakan sumber yang lain. Mungkin tadi pengawas merasa saya buruk, jadi pengawas tersinggung begitu, Bu. Karena kurang tahu saya, Bu. Menurut Pak Anto, setelah ini kira-kira Pak Anto punya bayangan apa ya? Jika diminta untuk mendesain, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Sebelumnya saya akan ke ruangan kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf dan akan mengakui kesalahan saya. Kemudian saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf dan akan menerima saran beliau. Setelah semua itu, saya akan membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan saran pengawas. Wah, itu ide yang sangat bagus, Pak. Jadi, gimana nih Pak Anto? Apakah sudah lega dengan hasil diskusi kita hari ini? Ya, Bu, sudah. Makasih atas diskusi hari ini, Bu. Iya, Pak Anto, sama-sama. Terima kasih. Selesai. Kemut, Bu. Masih kemut, Bu Santi. Suaranya. Ya. Baik, saya sebagai pengamat, saya kira diskusi antara Koce dan Coach sudah menyampaikan tujuannya, yaitu ingin menyelesaikan masalah. Kemudian Koce sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi Coach. Nah, di sini sudah terlihat dalam diskusi tadi sudah memperlihatkan bahwa di sini identifikasi masalahnya sudah diungkapkan. Kemudian rencana aksi memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi Koce itu sudah terlihat jelas bahwa Koce akan menemui kepala sekolah dan menemui pengawasnya untuk meminta maaf dan akan melakukan hal yang disampaikan oleh pengawas tersebut. Nah, tanggung jawab itu dia akan melaksanakan tugas yang sudah disepakati dan yang sudah direncanakan. Jadi saya kira ini sudah cukup jelas dari model Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.